Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi sahbihi wa tabi'ah wa nasyarahu wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanahu wa ta'ala yang pagi menjelang siang, alhamdulillah kita semua dalam Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan sehat ya, mudah-mudahan seluruh keluarga kita dalam keadaan yang sama sampai kita berangkat ke tanah suci dan kembali dari tanah suci dalam keadaan yang sama. Tentunya mari sama-sama kita baca Fatihah agar semua hajat kita dikabul Allah subhanahu wa ta'ala. Ala hadirinya al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah sampai kita kepada bermula sunnah di hari 8 bulan haji, yaitu keluar dari Mekah. Halaman 18 baris ke-10 dari atas. Jadi bermula sunnah di hari 8 bulan haji bahwa ia keluar dari Mekah. Dan jika ia belum ihram haji maka ia berihram dari Mekah sebagaimana aturan yang tersebut. Jadi kita pagi-pagi hari 8 kita siap-siap untuk melakukan niat haji. Niat haji tentunya bagi orang yang belum niat, bagi orang yang melakukan hajinya adalah tamattu. Bagi yang ifrad sudah niat duluan waktu sebelum sampai ke kota Mekah, baik yang dari Madinah atau dari tanah air atau dari Indonesia. Sudah niat sebelum sampai ke Mekah, di batas niat. Tapi bagi yang sudah berada di Mekah, kita niat di pagi hari tanggal 8 bulan Zulhijjah. Tentunya aturan mainnya apa yang dikatakan di sini adalah maka ia berihram dari Mekah sebagaimana aturan yang tersebut. Jadi dia sudah melakukan mandi semua bersih-bersih yang kemarin dijelaskan tentang perlakuan kita sebelum niat haji. Maka jika ia sampai di Mina maka ia baca doanya. Jadi kalau dia dari Mekah langsung berangkat ke Arafah, sampai di Mina dia baca doa Mina. Doa Mina adalah Allahumma hadza minan famnun alayya bima mananta bihi ala awliyaika wa ahli ta'atika. Halaman 34. Allahumma hadza minan, hai Tuhanku ini minan, maka berikanlah atasku barang yang engkau telah berikan dengan dia atas awliya-awliyaku dan ahli taatmu. Adalah kita sampai di Mina, kita doanya doa Mina, kita berdoa. Dan setelah itu dan sunnah bermalam di Mina malam 9 hingga pagi hari, hingga keluar matahari, hingga pagi keluar matahari. Maka berjalanlah ke Arafat serta membanyak tarbiyah dan doa-doa hingga sampai di Madinah Mira. Maka sunnah ia berhenti di tempat itu hingga gelincir matahari hingga masuk waktu zuhur, maka barulah ia masuk di Arafah. Nah, di sini adalah buat orang yang melakukan bahasanya tarwiyah. Arti tarwiyah ya malam 9 berada di Mina, bermalam di Mina. Ini buat jamaah reguler yang biasa enggak mengambil jalur ini. Padahal ittiba'ur rasul adalah tarwiyah. Tanggal 8 sembahyang zuhur, asar sudah di Mina. Malam 9 dia di Mina. Pagi hari 9 baru dia berangkat ke Arafah. Buat jamaah reguler yang biasa kita tanggal 8 berangkat langsung ke Arafah.
malam 9 kita sudah di Arafah. Kalau yang tarwiyah malam 9 masih di Mina. Berangkatnya dia dari Mina ke Arafah adalah pagi hari 9. Dia sampai di Arafah nggak langsung masuk ke Arafah, mampir sebentar di Masjid Namirah. Sudah masuk waktu Dhuhr, masuk waktu wukuf, baru dia masuk ke Arafah. Karena Masjid Namirah itu separuhnya adalah di luar Arafah, separuhnya itu di arah pintu masuk adalah di Arafah. Jadi sebelum masuk waktu Dhuhr, Rasulullah berada di luar Arafah. Masuk waktu Dhuhr, dia pindah ke yang namanya Arafah, di tengah ke arah pintu masuk itu berada di Masjid Namirah. Nah, yang sekarang dilakukan oleh mufti, oleh Qadhi Mekah, dia berkhutbah di situ. Nah, perlu kita ketahui dan sunnah mandi karena wukuf Arafah. Jadi yang namanya kita mau wukuf Arafah sunnah mandi. Makanya Bapak Ibu sekalian, kalau memungkinkan kita melakukan mandi Arafah. Nah, perlu diingat mandi Arafah adalah mazhab kita Syafi'i, masuk waktu wukuf Arafah adalah masuk waktu Dhuhr, artinya gelincir matahari. Tapi Hanafi Ahmad bin Hanbal masuknya dari subuh, dari fajar. Jadi sah-sah saja kita mandi waktu pagi hari, mandinya mandi Arafah. Nawaitul ghusla li wuqufi Arafah. Aku dan mandi untuk wukuf Arafah. Kita lakukan yang namanya mandi bila memungkinkan karena hukumnya sunnah. Maka berwukuflah di Arafah dengan sehabis-habis hudur dan khusyuk dan sungguh-sungguh bertaubat daripada segala maksiat dan membesarkan pengharapan kepada Allah Ta'ala akan mengampuni segala dosanya dan menerima segala permintaannya. Makanya Bapak Ibu sekalian, kita zikir yang pertama kita baca bersama 100 kali. Kapan? Setelah kita sembahyang Dhuhr berjamaah, kita sembahyang ba'diyah Dhuhr, kita mulai zikir. Sebelum kita zikir, kita baca Fatihah agar supaya urusan wukuf Arafah kita dimudahkan Allah, baru kita mulai zikir. Semuanya zikir yang pertama ini minta ampun kepada Allah. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi sebanyak 100 kali. Dan itulah minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan yakin apa yang kita minta diijabah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah rapi zikir semuanya, kita sembahyang sunnah Arafah, habis sembahyang sunnah Arafah dan membaca surah Al-Anbiya dan surah Al-Hasyr. Jadi habis rapi kita sembahyang wukuf Arafah sunnatul wukuf, kita baca surah Al-Anbiya dan surah Al-Hasyr. Dan membanyakkan membaca Qul huwallahu ahad yang dikatakan suratul Ikhlas sekurang-kurangnya 100 kali. Memang dalam zikir Arafah kita baca bersama sebanyak 100 kali yang namanya surah Qul huwallahu ahad, yang namanya suratul Ikhlas. Kita baca bersama dalam rangkaian zikir Arafah. Dan tahlil, tasbih, tarbiyah dan doa-doa Arafat dan lain doa sekalipun dengan bahasanya sendiri, serta ia mendoakan bagi segala sanak saudaranya dan bagi segala yang pesan doa padanya, bagi sekalian yang ada mempunyai hak atasnya. Jadi di sini kita upayain, kita doakan seluruh keluarga kita yang pesan kita untuk didoain di Arafah, jangan kita enggak doakan.
Dan untuk kita mengikat semua keluarga yang mesan, teman-teman yang mesan doa sama kita nggak memungkinkan. Makanya kalau sudah kita ingetin semua nggak ingat lagi, kita mengupayakan agar supaya amanah tersebut tidak kita khianat, kita tidak zalim, kita sampaikan, kita berdoa dengan bahasa Allahumma kabarlaghutana liwukufi arafah baliman awsana wastawsona biddu'a. Ini semuanya kita jangan nggak membaca lafaz ini, karena nggak mungkin kita mengingat seluruh teman-teman keluarga kita, keluarga dekat kita yang minta doain, kita jawab insya Allah, tapi di sana kita lupa doain secara khusus, secara keseluruhan kita doakan mereka dengan ucapan Allahumma kama ballaghana liwuqufi arafata baliman awsana wastawsona biddu'a. Dan kita lihat di sini adalah beserta ia memberi syukur banyak-banyak pada Allah Ta'ala yang sudah menyampaikan dia di tempat yang mulia itu, yaitu tempat mengampuni oleh Allah Ta'ala akan segala dosa. Jadi yang namanya Arafah, tempat ampunan seluruh dosa-dosa kita. Dan di kitab Al-Qira liqasiri umil qura, kita termasuk orang yang berdosa. Kalau kita telah wukuf Arafah, kita sudah melakukan wukuf Arafah, masih ada di hati kecil kita dosa kita belum diampuni. Jadi hukumnya kita wajib yakin bahwa doa kita telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena di kitab Al-Qira liqasiri umil qura, hukumnya berdosa kalau masih ada keyakinan bahwa dosanya belum diampuni padahal dia telah wukuf Arafah. Jadi kita yakin doa kita, dosa kita telah diampuni oleh Allah Ta'ala. Maka itulah hari yang beruntung, besar, dan terlalu mulia. Dan itulah waktu mencucurkan air mata, waktu mengalirkan air mata. Di mana? Di Arafah. Dan itulah hari yang beruntung besar oleh sekalian yang hadir di situ. Jadi yang hadir di Arafah semuanya orang yang sangat yang beruntung besar. Dan kita berharap mudah-mudahan tahun ini diizinkan kita untuk sama-sama melakukan wukuf Arafah. Walaupun sampai detik ini belum ada perkembangan yang menggembirakan, tapi kita berdoa selalu agar supaya virus corona ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari muka bumi, dan kita bisa berangkat nanti pada waktunya untuk melakukan ibadah haji. Dan kita yakin doa kita semua dan Fatihah kita diijabah Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita tahu Al-Fatihah lima quri'alah, kita baca Fatihah sekali lagi agar supaya virus corona diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita bisa melakukan wukuf Arafah pada tahun ini. Ala hadhihi niyatin salihah. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Maka sesudah sembahyang maghrib, berjalanlah pulang ke Muzdalifah seperti membaca doanya. Doa apa? Doa yang namanya kita setelah sampai di Muzdalifah. Jangan lupa kita baca doa Muzdalifah. Begitu kita sampai di Muzdalifah, dengan ucapan kita mengatakan adalah doa Muzdalifah yang berada di halaman 40. Lafaznya doa Muzdalifah, Allahumma inna hadhihi Muzdalifah jama'at fiha al-sinatun mukhtalifah nas'aluka hawaija mutalifah faj'alni mimman da'aka fastajabta lah wa tawakkal alaika fakafaitah ya arhamar rahimin. Jadi kita upayain sampai di Muzdalifah, kita baca doa Muzdalifahnya seperti tadi yang saya utarakan. Maka Bapak Ibu sekalian, kita sampai di Muzdalifah
baca doa Muzdalifah. Nah, berangkatnya habis sembahyang maghrib dengan zikir dan talbiyah, sebab itulah malam yang mulia di tempat yang maha mulia. Di mana? Malam 10 bulan Zulhijjah, malam 10, malam takbiran, bahasa kitanya malam takbiran lebaran haji. Itu malam 10 kita, itu adalah waktu yang paling mulia. Dan ambil batu kecil-kecil di malam Muzdalifah, karena buat melontar besoknya di Jamratul Aqabah di Mina. Jadi kita siap untuk sunnah ambil batu di Muzdalifah buat melontar besok di Mina. Batunya kecil-kecil, berapa ukurannya kita lihat. Dan besarnya batu-batu itu seperti buah kacang pul. Seperti kacang pul, yaitu seperti ujung jari kelingking. Ada yang katakan kemarin, pertemuan yang kemarin sama dengan sebesar kacang tanah. Dan ambil batu-batu itu lebih dari 7. Kebutuhannya 7, ambilnya lebih. Minimal lebihin 2. Kenapa? Sekiranya jatuh 1 batu, maka ada gantinya. Seandainya pas-pasan, ambilnya 7, jatuh 1, ambil buat kita yang terakhir di tempat melontar sendiri di bawah. Itu banyak batu-batu kalau memang kita ngambilnya pas-pasan. Tapi kita upayain lebih dari 7 batu, berarti 9 batu. Kalau nggak habis, batu ini dibuang. Jangan dibawa pulang ke tanah air. Kagak boleh batu tanah haram dibawa pulang ke tanah air. Dan dibasuh batu-batu itu. Dan apabila selesai daripada sembahyang subuh, maka berjalanlah ke Masjidil Haram, yaitu di akhir Muzdalifah. Kapan? Malam 10. Selesai sembahyang subuh, berangkat ke Masjidil Haram yang berada di akhir Muzdalifah. Maka berhenti di situ membaca zikir, tahlil, tasbih, talbiyah. Maka itulah tempat yang tersebut di dalam Al-Quran. Fa'idha afadtum min arafatin fadhkurullaha indal mas'alil haram. Kemudian daripada itu maka berjalannya pergi ke Mina, melontar Jamratul Aqabah, yaitu wajib sebagaimana yang telah tersebut. Padahal ia melontar menganankan Mina dan mengelekkan Mekah. Ini tata cara melontar Jamratul Aqabah. Buat Bapak Ibu yang pertama kali untuk melakukan melontar Aqabah, nggak tahu mana Mekah, mana Mina, maka Bapak Ibu sekalian wajib ngikutin aturan, arahan dari kita yang menemani Bapak Ibu sekalian. Kalau diperintahkan untuk melontar, berarti sudah posisinya menganankan Mina, mengelekkan Mekah. Jadi sunnah dalam melontar itu menganankan Mina dan mengelekkan Mekah. Dan jika selesai dari melontar, maka jikalau ada sembelihannya itu daripada hadiah atau udhiyah, maka disembelihlah akan sembelihannya itu. Kemudian maka ia bercukur yang namanya tahallul dengan aturan yang telah tersebut. Berarti kita upayain untuk membotakkan kepala buat bapak-bapak, buat laki-laki, menggunting rambut kepala buat ibu-ibu. Kemudian daripada itu maka pergilah ke Mekah membuat tawaf rukun haji, tawaf rukun atau tawaf ziarah atau tawaf haji. Dan kemudian ia sa'i jika belum sa'i adanya. Kalau dia tamattu belum sa'i, dia sa'i setelah tawaf ifadah. Kalau dia ifrad berarti habis tawaf kudum dia sudah sa'i, enggak perlu sa'i lagi. Maslun bermula waktu melontar Jamratul Aqabah dan waktu cukur dan waktu tawaf rukun maksudnya, tiga-tiganya itu dari tengah malam hari raya. Jadi yang namanya masuk lontar Aqabah
adalah tengah malam hari raya, hari 10, malam 10. Cukur juga sama, dan tawaf ifadah juga masuk waktunya sama, tengah malam hari raya. Apabila ia melakukan 2 perkara dari 3 perkara itu, maka dapatlah tahallul awal. Kalau dia sudah melakukan yang namanya melontar aqobah dan dia cukur, itu sudah tahallul awal. Namanya dia melakukan 2. Maka apabila ia membuat 2 perkara dari 3 perkara itu, maka dapatlah tahallul awal. Atau dia tawaf sa'i, tawaf haji, dan dia sa'i haji, dan dia cukur, itu dapat tahallul awal. Dikatakan tahallul awal karena apa? Karena di sini artinya halal baginya segala yang diharamkan atas orang yang ihram, lain daripada jima, artinya hubungan badan, atau bergurau sebelumnya jima, kata-kata rayuan sebelum melakukan hubungan badan, itu belum dibolehkan kalau baru tahallul awal. Maka apabila sudah ia membuat ketiga perkara, kalau dia sudah melakukan 3 perkara, dia sudah lontar aqobah, dia sudah tahallul cukur, dan dia sudah tawaf dan sa'i, berarti sudah selesai semuanya. Maka di sini kalau dia sudah membuat ketiga perkara itu, maka harus baginya sekalian itu. Jadi sudah tahallul tsani. Ini perlu diingat adalah antara perbedaan tahallul tsani dengan nafar tsani, tahallul awal dengan nafar awal. Karena kalau tahallul awal dia melakukan 2 di antara 3, itu namanya tahallul awal. Tapi kalau dia nafar awal, dia bermalam 2 malam di Mina, dia berangkat hari 12 ke Mekah, namanya nafar awal. Kalau sudah mengerjakan semua yang 3 tadi, namanya tahallul tsani. Sudah dia tawaf sa'i, melontar aqobah dan cukur, namanya tahallul tsani. Dia pulang di hari 13, namanya nafar tsani. Itu perbedaan antara tahallul awal, tahallul tsani, nafar awal, nafar tsani. Perlu diingat, dan sesudah yang demikian itu disunnahkan sembahyang Idul Adha, dan tidak disunnatkan Idul Adha itu melakukan sembahyangnya berjamaah, sebab masing-masing dengan pekerjaannya. Dan jika selesai daripada itu dan daripada minum air Zam-Zam, maka balik kembali ke Mina, sembahyang zuhur di Mina. Maka itu wajib sebagaimana yang telah tersebut. Jadi buat orang yang rapi lontar aqobah langsung berangkat ke Mekah, sampai di Mekah tawaf sa'i, rapi tawaf sa'i, minum Zam-Zam, balik lagi ke Mina, zuhur sudah sampai di Mina. Karena nggak jauh dari Mina ke Mekah, itu hanya sekitar 3 kiloan. Cuma jalannya malah sekarang sudah ada jalan khusus buat orang yang jalan kaki. Jadi nggak ada hambatan buat orang yang jalan kaki. Ini buat orang yang mandiri. Tapi kalau kita yang ikut maktab, itu kita ikut aturan syekh. Jadi begitu rapi lontar aqobah, kita tahallul, pulang kita ke hemah. Jadi nggak langsung kita pergi ke Mekah tawaf sa'i. Apalagi sudah usia, nggak kuat fisiknya untuk langsung setelah rapi atau melontar aqobah dan tahallul untuk kembali ke Mina. Malah untuk melontar aqobah yang pertama, buat orang yang lemah yang nggak kuat jalan, boleh dia meminta dibantu digantiin melontarnya. Dalam kitab fikih, waman ajaza istanaba, siapa orang yang lemah untuk melontar bisa digantikan untuk melontarnya.
Karena minimal kita jalan dari Hema ke Jamratul Aqabah itu 2,5 kilo. Kita pulang balik berarti 5 kilometer. Kalau buat yang muda fisiknya kuat insya Allah nggak ada masalah. Tapi bagi yang sudah usia apalagi sudah lemah, ini nggak bakalan kuat jalannya karena melalui 2 terowongan. Jadi mudah-mudahan kita semua disehatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita lihat apa yang harus kita lakukan selama kita di Mina malam 11-12. Dan wajib mengambil batu-batu melontar siang harinya di Mina. Jadi hari 10 siang kita ngambil batu buat melontar hari 11, 12, dan 13. Tentunya 77 dikali 3 untuk hari pertama 3 kali 7 21. Dan hari kedua sama 21 berarti 42. Di hari ke-13 21 berarti 63 butir batu buat melontar seluruhnya hari 11, 12, dan 13. Nah, kita lihat di sini tujuannya untuk melontar 11, 12, 13. Masuk waktunya melontar itu adalah 11, 12, 13 gelincir matahari. Artinya masuk melontar waktu 11, 12, 13 waktu zuhur. Zuhur itu adalah masuk waktunya. Ini adalah kaul yang mu'tamadnya. Dan diperintahkan kita sunnah mandi tiap-tiap hari sebelumnya melontar. Jadi sebelum melontar kita disunnahkan mandi dulu. Maka apabila hendak nafar awal, maka harus jika lengkap syarat-syaratnya sebagaimana yang telah tersebut yang sudah diceritakan kemarin tentang nafar awal, sudah melontar dia yang namanya ula wusta aqabah setelah gelincir matahari dan sudah bermalam 2 malam, itu adalah dia sudah cukup syarat-syaratnya dan dia berangkat dari Mina untuk dia nafar, berangkat dari Mina untuk pulang ke Mekah yang dikatakan nafar awal. Dia membuat umroh dengan segala rukun-rukunnya dan sunnah-sunnahnya. Jadi rapi dia melakukan nafar sani, sudah rapi urusan haji, belum dia untuk berpulang ke tanah air karena masih banyak waktu, dia melakukan umroh. Upayain seluruh yang namanya mikot umroh dia sampai ke tempat tersebut, terutama Ja'rana sebanyak 7 kali, Tan'im dan Hudaybiyah. Dan bila memungkinkan kita ngambil mikot dari Qadul Manazil dari yang namanya Taif. Jadi kalau dia masih ada waktu setelah selesai haji. Kalau dia gelombangnya awal, kloternya awal, ini nggak ada waktu lagi untuk melakukan umroh. Selesai daripada ibadah haji, siap untuk pulang. Dan mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Untuk pertemuan yang sekali ini sampai di sini dulu. Dan mudah-mudahan kita lanjut pertemuan untuk yang besok, pertemuan yang berikutnya adalah pasal pada menyatakan kelakuan kaifiyat haji dan umrah yang namanya ifrad, tamattu, dan qiran. Insya Allah akan kita baca, diterangkan besok pertemuan yang berikutnya. Untuk pertemuan yang kali ini kita sampaikan di sini dulu. Tentunya kita baca Fatihah agar semua diberkakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, makasih ya Allah, alhamdulillah yang beri jalali wajhika wa azimi sultani. Allahumma salli ala Muhammadin adada ramli rahim, salatan al-fa'ati wa tawfiq. Wa tuballighuna biha al-hajjal baitil atiq wa tarzuquna biha al-ziyada qabli nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam sahibi ibatin siddiq wa tusalli biha husnal tariq wa ta'ala biha khairar rafiq sahbi wa barik wa sallim. Allahumma istaqim hujjajana bi akhri ma yakun ila al-masjidil haram wa bi akhri ma yakun ila al-masjidin nabawi syarif. Farij humuma hujjajana qusan bi armina yasir umura hujjaj sayr umura hujjaj.
اللهم حجنا مبرورا وذنبنا مغفورا وسعينا مشكورا وعمرتنا مقبولا وزيادة متقبل والمهر لنا يا الله وجماعتنا وبين سالمين غانمين فرحين مستبشرين بالخير وعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وسلم أجمعين والحمد لله رب العالمين. آمين. تقبل يا كريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.